Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Dira Amanda dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021. Sebelumnya, apa kabar nih kalian? Baik-baik aja kan? Sama dong. Aku juga baik-baik aja. Di kesempatan kali ini, aku bakalan sharing tentang keluarga yang harmonis. Apa sih itu keluarga harmonis? Yang pertama ya, keluarga merupakan unit sosial terkecil atau bahkan sebagai sel masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai peranan yang sangat penting. Sangat penting apa? Tentu saja sangat penting menentukan keharmonisan dalam keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan yang harmonis. Keluarga yang saling mengasihi, menyayangi, dan saling mendukung. Kata harmonis itu apa sih artinya? Yang pertama ya, kata harmonis itu berarti selaras, yang kedua berarti serasi. Sama aja, keharmonisan merupakan suatu keadaan yang selaras. Oh iya, hal yang paling mendasari untuk membangun sebuah hubungan adalah saling menerima tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat menjadi dasar dan komitmen bersama dalam membangun hubungan. Kekuatan komitmen dan juga saling mendukung merupakan dasar kehidupan keluarga yang harmonis. Suami istri contohnya yang berperan sebagai orang tua yang menjadi tulang punggung, merupakan pendukung finansial, emosional, bahkan serta pendidikan. Ayah, ibu akan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Jika orang tua ingin anaknya memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya, maka sebagai orang tua yang baik harus meneladani yang baik dengan cara saling menerima dan juga saling mendukung antara suami istri. Tentu itu sangat berpengaruh pada anak ya guys. Contoh, orang tua harus memberikan contoh-contoh kelemah lembutan agar anak dapat contoh yang baik dan benar. Hal itu juga diterapkan kepada siapapun dan dengan begitu kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun pada dasarnya juga untuk membangun sebuah hubungan antara orang lain. Oh iya, apa saja sih tips-tips untuk menjaga keluarga agar tetap harmonis? Di sini aku bakal jabarin satu persatu ya guys. Kalian simak terus podcast aku. Nah, buat yang pertama nih, meluangkan waktu untuk berbicara penting banget ya guys. Yang kedua, mengatur jadwal family time. Yang ketiga, saling terbuka satu sama lain, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi. Ngomong-ngomong masalah komunikasi nih, komunikasi penting banget ya untuk menjaga keutuhan keluarga. Komunikasi harus berjalan tuh dari dua arah, agar dalam keluarga dapat berkomunikasi dengan baik, maka harus ada pengertian tentang perbedaan-perbedaan baik itu emosional, mental, dan jasmani. Selain itu, gak cuma sama temen loh, kita juga harus mengembangkan suasana persahabatan dalam keluarga. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, dalam keluarga harus terjadi percakapan, bukan hanya berdiskusi ketika munculnya perbedaan atau ada masalah, tetapi pertukaran informasi yang baik untuk membangun keluarga maupun dalam tingkat intelektual maupun emosional. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi kunci untuk membangun keluarga yang harmonis. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan isi hati. Jika komunikasi dalam keluarga tidak tercapai, maka kemungkinan besar keinginan suami, istri, dan juga anak tidak akan terpenuhi akibat komunikasi yang sangat kurang. Nah, keluarga kalian gimana nih? Udah sesuai dengan tips-tips ini belum? Ketika kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita dengan segala kerendahan hati, maka hal-hal baik akan terus berjalan mengiringi hidup kita. Nah, kalau untuk masalah suami dan istri sendiri gimana nih tipsnya, Kak? Nah, di sini aku juga bakal jabarin gimana sih tips-tipsnya agar suami istri tuh hubungannya baik, kayak ayah dan ibu gitu. Yang pertama, mungkin tetapkan batasan, hargai privasi pasangan. Gimana tuh Kak maksudnya? Maksudnya, dalam sebuah pernikahan memiliki privasi masing-masing ya.
yang tentunya itu sangat penting bagi pribadi masing-masing. Meski sudah terikat janji suci, namun suami dan istri tetaplah dua orang berbeda yang memiliki lingkaran pertemanan sendiri, pekerjaan sendiri, dan kesenangan atau hobinya sendiri. Jangan berusaha untuk selalu mencari kesamaan dan memaksakan kehendak, karena itu justru bisa menimbulkan konflik. Suami istri yang bahagia justru adalah yang bisa menjaga privasi masing-masing, sebab tidak ada satupun individu yang akan merasa bahagia jika identitasnya hanya ditentukan sebagai seorang istri ataupun suami. Selain sebagai istri atau suami, ia jugalah teman untuk teman-temannya, anak untuk orang tuanya, kakak untuk adiknya, dan seorang profesional untuk pekerjaannya. Jadi ingat ya, jangan berperilaku yang bisa menimbulkan kata-kata toksik. Ingat itu ya. Yang kedua, mungkin menerima perbedaan pendapat. Apa sih maksudnya? Maksudnya, meskipun sudah menjadi suami istri yang sah, Anda dan pasangan tetaplah dua individu yang berbeda, yang masing-masingnya memiliki pola pikirnya yang sendiri. Sehingga Anda tidak harus selalu satu pendapat dengan pasangan. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jika pasangan memiliki pendapat yang berbeda dari Anda, hargailah. Yang selanjutnya, mungkin membangun kepercayaan. Gimana maksudnya? Untuk bisa membangun suatu kepercayaan dibutuhkan banyak usaha nih dari kedua belah pihak. Maka jadilah pasangan yang patut untuk dipercaya, yang bisa menjaga diri dari pikiran, serta jujur. Jujur adalah kunci yang utama. Ciri-ciri yang sering muncul pada pasangan yang pada akhirnya berpisah adalah salah satu atau keduanya selalu mengkritik berlebihan tanpa maksud membangun, defensif ketika berdiskusi, serta sering menghina. Itu merupakan hal yang gak baik ya guys. Ketiga hal tersebut membuat pasangan tidak bisa saling percaya dan justru akan menimbulkan kata-kata berpisah. Nah, dari podcast aku tersebut tentang keluarga harmonis, mungkin pelajaran yang dapat kita ambil ya adalah ketika kita mau untuk rendah hati, menerima, mengasihi, berkomitmen, dan membangun hubungan dengan orang di sekeliling kita, maka Tuhan akan membantu kita dan membukakan pintu berkat dalam hidup kita. Sekian podcast aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.